Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kepolisian mulai bergerak menyelidiki dugaan sindikat jual beli vaksin booster ilegal di Surabaya, Jawa Timur dengan mendatangi sejumlah lokasi dan memeriksa saksi-saksi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meyakini tidak ada keterlibatan aparatur pemerintah dalam kasus ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya mulai menyelidiki kasus dugaan praktik jual beli vaksin booster ilegal di Surabaya, Jawa Timur. Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan kebocoran distribusi vaksin itu. Tahap awal penyelidikan, kepolisian telah menelusuri sejumlah lokasi yang diduga sebagai tempat pelaksanaan vaksin booster ilegal di Surabaya. Selain itu, pihaknya juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Saksi yang kita minta keterangan, sementara masih kita minta keterangan bagaimana kronologisnya. Ini yang kita minta keterangan itu utamanya yang memiliki tempat, ya tempat untuk dipinjam untuk melakukan kegiatan tersebut. Ini masih kita dalam. Sebelumnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta menduga modus oknum dalam praktik jual beli vaksin booster ilegal di Surabaya dengan memanfaatkan sisa vaksin yang tidak terpakai. Modusnya adalah sisa-sisa yang ada dikumpulkan. Sisa-sisa yang vaksin ada dikumpulkan, kemudian yang bersangkutan menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan seolah-olah ini vaksin booster. Kapolda mengungkap, praktik jual beli vaksin booster itu telah beredar di Surabaya sejak 2021. Namun, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memastikan vaksin yang didistribusikan di wilayah Surabaya telah sesuai dengan aturan. Dan kita bisa mengkalkulasinya, di mana keluar butuh berapa yang akan disuntik, itu juga sisanya itu nanti kembalinya berapa, itu selalu dalam pengawasan. Dan itu benar rigid sekali secara administrasi kita melakukan pendataan seperti ini. Terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual beli vaksin booster ilegal, meyakini belum ada indikasi adanya keterlibatan aparatur pemerintahan. Tidak ada. Sudah kita terjunkan tim di internal kita, di Dinas Kesehatan. Saya yakin tidak ada. Presiden Joko Widodo memutuskan vaksinasi ketiga atau vaksin booster akan dilakukan mulai 12 Januari 2022. Vaksinasi booster diperuntukkan untuk golongan dewasa di atas 18 tahun dan akan diberikan ke kabupaten kota yang sudah memenuhi kriteria 70% suntik pertama dan 60% untuk suntik kedua. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana bisa vaksin yang seharusnya gratis untuk masyarakat malah dijual secara ilegal sebagai booster? Bagaimana tanggung jawab dan tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Saya akan berbincang langsung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat sore, Mas Emil. Selamat sore. Mas Emil, apakah Pemprov sudah tahu siapa oknum tidak bertanggung jawab yang dimaksud polisi menjual vaksin sisa secara ilegal? Tentunya polisi masih dalam proses mematangkan hasil-hasil penyelidikan, jadi kita harus tentunya menghormati proses yang masih berjalan tersebut. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda jelas bahwasanya pertama, bahwa vaksin ini kan ada aplikasi Smile, SMILE yang melakukan rekapitulasi antara vaksin terdistribusi dari pusat hingga penggunaannya, sisa stoknya, ini terrekapitulasi di dalam. Nah memang kan kalau nggak salah itu ada istilah vial ya, satu vaksin vial itu sudah ada prosedur yang sangat ketat untuk melihat misalnya dalam satu vial itu kan harus dihabiskan misalnya. Nah itu bagaimana memperlakukan sisa vialnya itu di dalam satu vial ada berapa unit vaksinasi yang ini pun sudah dibahas dengan sangat detail. Maka kesimpulan sementara yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda ini jangan-jangan vaksin bekas pakai. Nah pertama menyatakan istilah oknum itu artinya kan ada keterlibatan dari official. Ini belum pada posisi ini bisa dipastikan saat ini. Tetapi sistem kontrol stok ini berjalan dengan sangat ketat dengan menggunakan aplikasi Smile tadi. Siapapun yang mau divaksin harus terdaftar di PCare juga, sehingga jelas sekali ini vaksin pertama, vaksin kedua, di vaksin pertamanya di mana. Ini adalah upaya ikhtiar yang kita sangat optimalkan, bahkan maksimalkan untuk bisa memastikan keamanan proses pendistribusian vaksin tersebut. Mas Emil, kalau semuanya sudah tersistem ya,
bisa kita lihat di aplikasi Smile itu kontrol stoknya, kemudian sisa vaksinnya. Lalu kira-kira potensi kebocoran atau potensi kesalahan yang bisa ada itu di bagian mananya sehingga ini bisa disalahgunakan? Selalu ada dua cara kita menyikapi black activities ya, atau aktivitas gelap gitu. Yang pertama mengontrol penyalurannya, yang kedua mengendalikan permintaannya. Dalam hal ini kami pada kesempatan ini melalui Metro TV juga ingin menyampaikan pada segenap masyarakat bahwasanya pemerintahlah yang akan menyampaikan informasi yang valid, resmi, bahkan dengan sistem jemput bola untuk memastikan siapapun mendapat vaksinasi booster sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini adalah ikhtiar kita yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, memastikan dari sisi permintaan. Jangan sampai ada yang merasa bahwa untuk mendapatkan booster mereka harus berlomba-lomba mencari jalur-jalur hingga ke jalur yang tidak valid tadi. Nah, sebaliknya dari sisi peredaran memperketat Smile dengan turunnya aparat penegak hukum saat ini, karena kita harus ingat bahwa pelaporan ini dilakukan oleh Dinkes Kota Surabaya, sehingga ini adalah langkah dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Surabaya, untuk memastikan bahwa masyarakat tidak kemudian dirugikan oleh adanya praktik-praktik liar seperti ini. Oke, pertanyaannya apakah yang dijual itu adalah sisa vial, misalnya dalam satu vial ada beberapa unit, kemudian unit itulah yang dijual secara ilegal, atau misalnya dalam satu unit tapi masih ada sisa vaksinnya yang tidak terpakai, apakah itu yang disalahgunakan? Tadi disampaikan ada indikasi yang lebih menjurus saat ini adalah vaksin bekas. Artinya ini adalah limbah, adalah waste dari vaksin. Seyogyanya limbah B3 itu penanganannya termasuk vaksinasi itu tidak sembarangan. Ya, dan kita sudah pernah ada koordinasi khusus tahun lalu melibatkan seluruh dinas termasuk LH mengenai penanganan limbah B3 dari COVID-19, baik itu limbah medis bahkan juga penanganan terhadap limbah-limbah seperti masker dan lain sebagainya. Nah, dalam rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan ini untuk membuktikan unit in and out itu juga memang tidak sembarangan itu bisa diakses oleh orang-orang yang non authorized. Itu pun mungkin yang menyebabkan kenapa ada dugaan kemungkinan keterlibatan oknum. Namun demikian sekali lagi setiap sistem tentunya kita rancang untuk 100% bulletproof ya. Artinya dia istilahnya tahan peluru, tidak mungkin bocor, tetapi sekali lagi penguatan kita ada pada sisi permintaan juga. Jangan sampai mereka kemudian merasa terpanggil atau harus melakukan upaya-upaya pribadi berlomba-lomba supaya kebagian booster. Oke, kalau sesuai SOP Mas Emil, seharusnya kalau ada sisa vaksin atau kan limbah vaksin itu harusnya SOP-nya seperti apa supaya tidak disalahgunakan? Haruskah dimusnahkan dengan cara seperti apa? Ada istilah nawaitu, niatnya kita mengatur penanganan syringe untuk suntikannya, kemudian juga kemasan untuk vaksin ini tujuannya adalah untuk mencegah pencemaran dari limbah membahayakan ya. Jadi bukan untuk mencegah penyalahgunaan. Ini saya straightforward saya sampaikan begitu. Tetapi manfaatnya ya dua. Manakala kita melakukan auditing terhadap stok dengan tujuan untuk memastikan ini tidak membahayakan lingkungan, secara bersamaan ini akan juga menghindari penyalahgunaan. Nah, dengan angka vaksinasi yang jutaan, memang sebuah sistem itu akan menghadapi tantangan yang sangat besar juga untuk kemudian mengalami kebocoran. Kebocoran 100 dari 1 juta itu berapa persen, Mbak Sylvia? Saya tanya. Ya, artinya bahwa memang kita berikhtiar semaksimal mungkin, tapi saya katakan sistem yang perfect 99% perfect gitu ya misalnya. 1% aja ya kan yang imperfection itu kalau kita kalikan 1 juta ya, 1% aja sudah 10.000 gitu. Ya. Kalau 100 ya, maka kita bicara 0,01%. Oke. Baik, Mas Emil, memang sekarang kasus ini sedang ditangani oleh kepolisian, tapi apakah Pemprov juga ikut melakukan investigasi internal misalnya untuk mengetahui apakah ada keterlibatan oknum Pemda dalam kasus ini?
Iya, saya bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan dan sistemnya ini kan sebenarnya provinsi punya buffer stock, itu aja yang dikontrol, dan mayoritas apa yang kita lakukan selama ini adalah memastikan penyaluran secepat mungkin ya kepada masing-masing kabupaten kota. Bahkan sudah ada mekanisme penyaluran direct kepada masing-masing unit-unit di tingkatan kabupaten kota ya. Jadi nah memang buffer stock inilah yang bisa yang directly ada di tangan provinsi, by name by address, siapa yang menerima itu pun kita punya datanya. Nah ini area di mana kita punya direct. Nah kemudian kepada kabupaten kota tentunya setiap dinkes kabupaten kota juga akan punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan verifikasi tadi, stock in and out-nya tadi. Nah ini kemudian kita selalu juga menyadari ada jalur-jalur vaksinasi yang dilakukan dengan stakeholder ya. Misalnya dilakukan oleh organisasi masyarakat, ada juga melalui partai politik ya, ada yang disalurkan ya karena kan tetapi setiap pelaksanaan ini tetap ada serah terimanya kepada entitas. Nah ini juga pintu-pintu yang harus kita cek. Jadi memang ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan snap langsung cepat mendapat jawaban, tetapi keterlibatan kepolisian dalam mengusut ini tentu akan sangat membantu kita meningkatkan keakuratan investigasi. Tapi internalnya Pemprov ruangnya adalah apa yang disalurkan dari Pemprov kemudian masuk ke buffer stock kita atau yang langsung ke kabupaten kota. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.